Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desalva Maharani Yustianto. Dari kelas 12 IPA 1, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gas mulia. Sifat-sifat gas mulia. Gas mulia memiliki sifat yang bisa kamu ketahui. Sifat-sifat ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sifat atomik, fisik, fisis, dan kimia. Sifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah, atau helium ke radon, tapi energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur golongan ini memiliki konfigurasi elektron berakhiran 2 dan 8 yang menandakan semua elektron pada kulitnya semua berpasangan. Sifat fisis. Berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan tidak leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik leleh dan titik didih unsur gas mulia dari atas ke bawah, helium ke radon, akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit telurnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulai cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya, namun saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lainnya. Macam-macam gas mulia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, unsur-unsur gas mulia terdiri dari 6 macam, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Masing-masing unsur tersebut akan dijelaskan lebih lengkap. Helium. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif, yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar meskipun wujudnya berbentuk gas. Helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat sangat rendah dan tekanan yang tinggi. Selain tampilan yang tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun apabila terhirup tubuh, gas ini dapat menyebabkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium yang lain adalah pada wujud cair helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Neon. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris, ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut. Ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru, yaitu krypton dan neon. Meskipun gas ini berwarna, neon akan memancarkan warna oranye kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi dalam wujud cair neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Argon. Argon merupakan gas terbanyak ketika terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen yang bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert
yang melindungi dari bunga api listrik saat proses, penggelasan produksi, titanium dan unsur reaktif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Krypton. Krypton merupakan gas yang mulia, yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon, krypton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Pada kondisi normal, krypton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, krypton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Xenon. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan krypton dan neon, di tahun yang sama, mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain, yaitu xenon. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan.